DPRD Kota Probolinggo kembali menggelar rapat dengar pendapat bersama LSM Lira dan beberapa dinas terkait perizinan dan tata ruang Migacoan. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Louis Haryona, Wali Kota Lira mempertanyakan tentang perizinan awal pembangunan Migacoan dan tata ruang yang berlokasi di Jalan Suroyo tersebut. Pasalnya, Migacoan yang sudah berdiri di Kota Probolinggo sejak 5 tahun yang lalu tersebut mendapat rekomendasi izin dengan syarat, namun, rekomendasi syarat tersebut banyak yang tidak dilaksanakan oleh pihak Migacoan. Menurut Heri Poniman, Wakil Komisi 3, DPRD Kota Probolinggo, dalam surat perjanjian izin usaha tersebut, harus memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati. Jika tidak, maka izin usaha akan dicabut. Namun, selama 5 tahun ini, Migacoan tidak memenuhi syarat dalam surat perjanjian tersebut. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, turut hadir dari Dinas Perizinan, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. Pujo Agung Satrio, Kepala Satpol PP Kota Probolinggo mengatakan, jika proses penutupan gerai Migacoan akan melewati beberapa tahap, yaitu dengan surat peringatan 1, 2, dan 3. Hasil dari RDP gimana nanti? Katanya Lira mendesak untuk segera ditutup. Ya, jadi pertama saya atas nama seluruh lembaga anggota LSM Lira Kota Probolinggo mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRD Kota Probolinggo melalui Komisi 3 akhirnya hari ini bisa diselenggarakan rapat dengar pendapat terkait tentang perizinan Migacoan yang ada di Jalan Suroyo. Nah, pertama, dari RDP yang digelar hari ini ternyata akhirnya terungkap beberapa fakta bahwa memang Migacoan itu mendapat rekomendasi penggunaan tata ruang dengan syarat. Dan faktanya dalam rapat dengar pendapat hari ini dari beberapa syarat yang diberikan kepada Migacoan itu ada sekian banyak syarat yang tidak dipenuhi oleh Migacoan itu sendiri. Itu yang pertama. Terus kemudian untuk dampak sosialnya memang dengan adanya Migacoan yang berada di Jalan Suroyo itu membawa dampak sosial buruk bagi masyarakat Kota Probolinggo terutama tentang lalu lintas. Lalu lintas ini jadi sangat mengganggu sekali karena tata ruang kita Jalan Suroyo itu adalah perkantoran, bukan warung atau depot seperti kayak begitu. Artinya ini satu melanggar tentang tata ruang. Mendapat fasilitas tadi dikatakan bahwa memberikan rekomendasi bersyarat, namun sejak berdirinya Migacoan sampai dengan hari ini syarat-syarat itu tidak dipenuhi. Makanya hasil rapat dengar pendapat kita hari ini kami punya keinginan bersepakat untuk Migacoan di Jalan Suroyo untuk segera ditutup dan mencari lokasi yang baru. Begitu. Syarat yang tidak dipenuhi oleh Migacoan sendiri. Dan itu syarat itu sudah 5 tahun tidak dipenuhi. Padahal di surat pernyataan bahwa 1 tahun tidak dipenuhi itu hak usahanya tidak berlaku. Pak, ini apa juga mungkin salah satu bentuk pembiaran dari pemerintah terhadap pelaku usaha yang bandel, Pak? Mulanya ini kan kita harus telusuri itu. Saya tidak bisa bicara iya apa tidak, tapi tetap teman-teman Komisi 3 akan menelusuri masalah itu. Yang jelas pemerintah kota ini tidak akan mempersulit para investor yang masuk ke Probolinggo, akan dipermudah. Tapi meskipun dipermudah kan semua persyaratan kan harus dilengkapi. Jangan persyaratan dilengkapi dipermudah untuk meningkatkan PAD kita, tapi PAD kita digemplang kan gitu. Apa syarat yang tidak dipenuhi oleh Migacoan? Termasuk amdal lalin. Ada lagi lainnya. Amdal lalin aja tidak dipenuhi kan juga sudah gugur kan begitu. Karena ada surat pernyataan dalam 1 tahun tidak dipenuhi akan menggugurkan izin usaha itu sendiri. Terkait dengan pajak yang diduga tidak disetor atau dikenakan. Nah, itu kan dari teman-teman Komisi 2 kan sudah menyatakan bahwa ada pajak yang tidak disetor. Kita kan hanya mengurus masalah perizinan, karena Komisi 3 hanya mengurus izin, bukan masalah PAD. Oke, terima kasih. Ya. Kami dari Satpol PP siap mendukung dari rekomendasi Komisi 3. Demikian kan ada mekanismenya. Ada mekanismenya nanti melalui pemberitahuan dulu pada punya usaha. Kemudian juga surat peringatan 1, 2, 3.
Tapi kan ada jedahnya masing-masing. Yang memberikan surat peringatan itu siapa, Pak? Satpol PP atau Ya, nanti kami koordinasikan dengan perizinan dan juga Satpol PP. Ini kami langsung hadap ke pimpinan setelah ini langsung. Kira-kira kapan? Ya nih, kan kita langsung ada pimpinan ini. Pak, jangka waktu surat peringatan pertama, kedua itu berapa hari, Pak? 7 hari. 7 hari, berarti maksimal 3 minggu berarti ya? Sampai SP3, Pak ya? Ya, nanti kita ikuti tahapannya. Kenapa secepat itu? Ada apa memang gacuan melanggar? Kok secepat itu? Tadi Kasih dari yang peringatan. dibacakan oleh teman-teman perizinan kan ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Itu ya, cukup ya. Oke. Bagaimana migacuan dalam hal melaporkan pendapatannya tentang pajak itu dari tahun ke tahun selalu menjadi temuan catatan Dinas Pendapatan. Ini Angel hari ini tidak masuk ke ranah komisi hari ini yang mengundang, tapi ini adalah awal mula temuan kami bahwa Migacuan merupakan salah satu perusahaan besar yang ada di Probolinggo tapi tega menggelapkan pajak yang pajak itu adalah dibayar oleh konsumen. Namun selain itu hari ini rapat kita hari ini kami ingin mempertanyakan kepada dinas terkait tentang keberadaan Migacuan di Jalan Suroyo. Apakah Migacuan itu memiliki izin yang bernama Migacuan atau warung atau apa? Terus kemudian kedua, selain nama perizinan, kami juga ingin tahu apakah tata ruang yang ada di Jalan Suroyo layak untuk digunakan bisnis seperti Migacuan. Mungkin itu dulu pimpinan, kita mengalir jadi biar nanti dari dinas terkait bisa menjawab. Kawasan tersebut diizinkan dengan syarat apa? Adapun syarat-syaratnya mungkin terkait antara lain kalau kapasitas minimal 100 kursi, mungkin nanti dari isu mungkin menjelaskan Pak. Jadi kawasan tersebut diizinkan tapi dengan syarat-syarat macam-macam itu termasuk salah satunya adalah lain. Masalah andalin masih belum mengajukan, tapi kami sudah pernah mengadakan pengawasan dan kita sudah berusaha untuk memanggil, tetapi sampai sekarang istilahnya hanya mengajukan surat tapi masih belum memenuhi persyaratan yang kita sampaikan. Kita sudah bertemu dengan area lega dan dia berjanji akan menyampaikan kepada pimpinan di pusat, tapi sampai sekarang juga masih belum juga menyertakan apa ya, istilahnya hanya mengajukan aja tapi tidak diperkuat dengan persyaratan yang kita minta. Terima kasih. Medsos di masyarakat bahwasanya parkir kok dibiarkan, nanti kan kita kan tidak punya kewenangan untuk menindak ya, karena kewenangan itu hanya polisi. Terus kemudian kita gimana kalau kita pakai prosedur saja. Nah, jadi kami juga terima kasih, nanti disampaikan kalau seandainya itu nanti Migacuan mungkin bisa pindah, kita harus dari itu bisa kita gunakan yang lain Pak. Karena kebetulan kita kalau ada kegiatan susah, tapi kalau kita ambil mereka akan parkir di situ. Ini jadi akhirnya selalu salah, posisi salah. Jadi ini perlu kami sampaikan. Dan memang di persyaratan nanti di misalnya Migacuan mengajukan andalan, mungkin kita mau menghitung Pak, kursi itu kalau pemikirannya mereka kursi itu jumlah kursi Pak, sebenarnya kan tidak orang. Kursi itu kan 1 orang Pak, tapi di sana kursinya panjang-panjang, bisa untuk 3 orang. Kalau 50 berarti 150. Jadi mereka sampai sekarang belum mengajukan, ya kan mungkin ya hitungan itu Pak. Tapi kan kita tidak bisa istilahnya menegur untuk mereka segera izin dan sebagainya. Dan mereka sudah membuat pernyataan ditandatangani sendiri di kantor, ya sampai sekarang juga tidak dilaksanakan. Mereka sudah membuat pernyataan Pak di kantor, kami panggil, mereka sudah tanda tangan, tapi sampai sekarang tidak ada tindakan. Oke, monggo intinya seperti itu Pak. Ini tadi saya dari sana di sub harus pasang itu apa namanya itu apa pembatas itu, sudah jalannya sempit dipasang itu, mau tunggu kapan? Seperti apa itu apa namanya Migacuan itu? Iya kan? Itu bukan perusahaan umum daerah yang harus difasilitasi seperti gitu. Apa tunggu kami yang harus segel di sana? Kan tidak mungkin juga. Ini meresahkan itu. Ada beberapa fasum di kiri, kanan, depan itu mengeluh persoalan gagal prosedur yang dilakukan oleh pemerintah kota. Ada peraturan wali kota yang lama, saya lihat di situ antar sektor itu perlu ada komunikasi.
Ini kan artinya melempar tanggung jawab kepada Dishub yang harus sakit kepala kayak begini. Dia sudah pasang dilarang parkir, dilarang berhenti. Nyatanya parkir dan berhenti sampai dengan hari ini. Ini pemerintah loh. Dishub kantornya di situ lagi, memalukan gitu. Kalau kantor Dishub dekat sama kantor saya nggak apa-apa. Migacuan ini beda satu bangunan dengan Dishub yang punya aturan tentang lalu lintas. Ini memalukan, Pak. Macet di medsos, orang ngomel-ngomel. Terus mau tunggu Dishub mau monef kapan? Dari wali kota sudah ganti wali kota. Jangan cuma hanya berbicara karena kita basis digital, tunggu monef, peringatan 1, 2, 3. Tutup aja sekarang. Gitu. Ini sudah buat resah. Belum lagi dia menggelapkan pajak. Padahal pajak itu ya yang bayar konsumen, yang bayar. Ini juga nanti kita mau coba undang ini Bapeda seperti apa pertanggungjawaban pajak yang setiap tahun menjadi temuan ini. Ini nggak bener ini. Jadi saya mohon pihak instansi yang berkaitan ini perizinannya ini perlu dievaluasi dan segera untuk dilakukan penutupan. Karena apa? Sudah banyak yang dilanggar sudah. Pemerintah sendiri khususnya perizinan ini dan juga PUPR ini saya anggap banci. Jangan Migacuan menjadi satu panjatan untuk yang lain segera melakukan hal yang sama. Ini tanggung jawab besar. Jadi jangan main-main soal itu. Saya khawatir nanti di depan BRI juga dibuat seperti begitu. Ataupun di sebelahnya gedung Dewan ini. Di sini ada aturan ini saya baca. Antar sektor itu penting. Ini kalau begini saya lihat ini yang jadi korban ini adalah dinas perizinan ini. Dia harus susah-susah mengatur perizinan di sana, soal parkir, lalu lintas, ya, polantas lagi di sana. Yang perizinan, bodoh amat sudah dapat uang di sana. Nah ini, jadi kita harus bergerak cepat Pak, sebelum Jalan Suroyo akan berubah tata ruangnya. Nanti sudah gagal, betul. Jadi menurut saya ini kedepannya kita tidak perlu mengatur waktu untuk sidak. Jadi kita ngatur kapan dan bagaimana kita kasih segel aja. Kenapa? Jadi tolong dikasih jeda waktu. Tapi intinya tutup. Umpamanya tutup, terus mau dagangannya mau dibawa kemana?